Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ningrum Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman. Dengan fasilitator Ibu Dewi Rosiani, pengajar praktik Ibu Dwi Indah Kurniasih Wintolosari, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari pembelajaran modul 1.2 diharapkan calon guru penggerak dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak di kelas maupun di sekolah dalam wujud aksi nyata. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro hingga modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah bagaimana saya bisa mempelajari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan bagaimana menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro menjadi dasar saya untuk mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada saat menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Dengan adanya due date atau batas waktu, sehingga saya tertantang untuk menyelesaikan tugas sebelum batas waktu. Saya bersyukur karena fasilitator yaitu Ibu Dewi Rosiani selalu mengingatkan dan mengarahkan pembuatan tugas, sehingga walaupun sibuk mengajar dan mengerjakan ketugasan sekolah lainnya, saya merasa diingatkan dan diberi semangat dalam pengerjaannya. Selain fasilitator, saya juga dibimbing oleh pengajar praktik yaitu Ibu Dwi Indah Kurniasih Wintolosari yang selalu memberi support dalam mengerjakan tugas dan mengikuti Vikon di LMS. Momen yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah adanya ruang kolaborasi dan diskusi dengan calon guru penggerak lain dan fasilitator, serta diperdalam dengan elaborasi pemahaman yang disampaikan oleh instruktur. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro akan menjadi dasar dari modul-modul berikutnya, salah satunya modul 1.2 yang di dalamnya mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perasaan saya ketika mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 sangat senang karena saya bisa memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya sering dengar filosofinya, tetapi saya jarang menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut. Ditunjang dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya merasa terpanggil untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro beserta dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelum belajar modul 1.1 dan modul 1.2, saya yang biasanya hanya membaca atau mempelajari secara teoritis, saya berpikir bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai dan peran guru penggerak hanya sebatas teori saja. Tetapi sekarang saya tergerak untuk melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak di kelas atau di sekolah yang saya terapkan dalam aksi nyata, yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mulai tergerak mengimplementasikan peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Aksi nyata, ide dan gagasan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan nilai berpihak pada murid. Nilai ini saya jadikan pedoman di kelas dengan selalu mengutamakan kepentingan murid. Murid memiliki kemerdekaan penuh dalam pembelajaran dan saya akan menjadi fasilitator.
Saya akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar dan memanusiakan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kelas akan saya buat menyenangkan sehingga akan membuat murid bahagia. Kegiatan konkret dan rutin yang saya lakukan antara lain, saya akan menganalisis kemampuan awal murid dan memberikan perlakuan kepada murid sesuai kemampuan awal mereka. Bersama murid menyusun kesepakatan kelas, membuat suasana kelas yang menyenangkan sehingga murid merasa bahagia, memberi kemerdekaan belajar bagi murid dalam bereksplorasi, memberikan pembelajaran inovatif dengan mengaitkan pada kondisi nyata, memberikan pembelajaran dengan model atau metode pembelajaran yang beragam, dan memberikan sumber belajar kepada murid yang bervariasi. Nilai kedua yang saya miliki sebagai guru penggerak adalah mandiri. Dengan nilai mandiri ini, saya akan memampukan diri saya sendiri dalam melakukan aksi, serta mengambil tanggung jawab dan ikut serta dalam memulai perubahan. Saya yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Saya akan memberikan keteladanan kemandirian kepada teman sejawat dan murid, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Kegiatan konkret dan rutin yang saya lakukan misalnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut pembelajaran secara mandiri. Aktif mengikuti seminar atau webinar, workshop, dan diklat untuk meningkatkan kompetensi tanpa menunggu perintah dari atasan, dan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti pembuatan teknologi tepat guna dan publikasi ilmiah secara mandiri tanpa paksaan dari pihak lain. Nilai ketiga yang saya miliki adalah nilai reflektif. Nilai ini sangat saya perlukan untuk mengevaluasi sejauh mana potensi diri yang sudah baik yang saya miliki dan mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan. Sehingga dengan nilai reflektif, pola pikir yang terbuka, dan selalu mengevaluasi diri diharapkan dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kegiatan yang konkret dan rutin yang saya lakukan adalah meminta masukan kepada murid, teman sejawat, dan kepala sekolah, baik sikap maupun pada saat pembelajaran, melakukan evaluasi diri dan proses pembelajaran, mencatat hal-hal yang baik serta hal-hal yang kurang baik di setiap akhir pembelajaran untuk koreksi dan peningkatan pembelajaran selanjutnya, menjadikan hasil refleksi sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan pembelajaran selanjutnya, dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nilai keempat yang saya miliki adalah kolaboratif. Sebagai makhluk sosial dan juga sesuai peran guru penggerak yaitu mendorong kolaborasi, saya harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Di sekolah saya membangun kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, orang tua wali murid, serta stakeholder sekolah lainnya demi pengembangan proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kegiatan konkret dan rutin yang saya lakukan adalah mengajak murid bekerja secara berkelompok dalam pembelajaran untuk melatih murid dalam berkolaborasi. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut proses pembelajaran. Berkolaborasi dengan murid dalam menyusun kesepakatan kelas, menentukan proyek, dan pembagian kelompoknya. Berkolaborasi dengan orang tua wali murid sebagai sumber belajar dan pendamping pembelajaran, serta dalam pengawasan budi pekerti atau karakter dan proses pembelajaran murid baik di sekolah maupun di rumah. Mengedepankan komunikasi positif dan menjalin hubungan baik dan harmonis dengan semua unsur di sekolah. Berkolaborasi dengan murid, guru lain atau guru kejuruan, dunia usaha dan dunia industri, praktisi untuk mengikuti lomba-lomba atau pengembangan pendidikan di sekolah. Berkolaborasi dengan murid, rekan sejawat, kepala sekolah, stakeholder sekolah dalam membuat video profil sekolah,
video profil Adiwiyata, video profil perpustakaan, dan video-video lain agar lebih up to date. Dan aktif dalam kegiatan MGMP sehingga bisa berkolaborasi dengan guru-guru serumpun dari sekolah lain untuk mengembangkan kompetensi. Nilai kelima yang saya miliki dan terus akan saya kembangkan adalah inovatif. Nilai ini akan terus saya kembangkan untuk dapat selalu berinovasi sesuai kodrat zaman, dan saya akan terus berinovasi memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Dengan berinovasi, saya mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan nilai inovasi, peran guru penggerak bisa dilaksanakan, yaitu sebagai coach bagi guru lain dan penggerak komunitas praktisi. Adapun kegiatan konkret dan rutin yang saya lakukan adalah membuat video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tidak hanya mata pelajaran saya, tetapi juga membuat video pembelajaran untuk mata pelajaran guru lainnya. Menyusun media pembelajaran interaktif agar pembelajaran lebih menyenangkan. Melakukan penilaian yang inovatif seperti menggunakan CBT atau Computer Based Test, Kahoot, Quizzes, dan masih banyak lagi. Melakukan pembelajaran dengan metode blended learning, di mana mengkolaborasikan pembelajaran di kelas secara tatap muka dengan pembelajaran virtual, seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan lain sebagainya. Serta merancang kegiatan proyek yang menyenangkan untuk murid. Menemukan teknologi tepat guna seperti Ning Video Rotate versi 1.0, membuat software rotasi video Ning Image Downloader versi 1.0, membuat software download image atau gambar pada Instagram, dan masih banyak ide-ide untuk merancang teknologi tepat guna lainnya, serta berbagi kegiatan inovatif dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi, seperti menjadi mentor kegiatan IT bagi rekan sejawat. Perubahan positif yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas dan juga menjadi guru di sekolah. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari dan saya lakukan dalam wujud aksi nyata mulai dari hal kecil, saya yakin apabila menjadi pembiasaan akan menjadi hal yang besar di kelas dan di sekolah. Demikian aksi nyata modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.